Karena apa? Kalau kita sudah melangkah bersama Tuhan, peperangannya bukan peperangan kita lagi. Haleluya. Tapi itu peperangannya Tuhan. Dan saya tahu Tuhannya saya, Tuhannya kita semua, itu tidak akan pernah kalah dalam peperangan. Keputusan kami mengambil langkah WP ini bukan keputusan sembarangan. Sama seperti keputusan Paulus saat itu. Yang namanya firman Tuhan, yang namanya pewahyuan ke masing-masing kita gak akan bisa stop. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Bisa teralihkan oleh teknologi, game, TikTok, atau medsos. Ya. Berhala dunia. Ya, berhala modern kalau kata Kak Puji. Hai sahabat-sahabat Tuhan Yesus dimanapun kalian berada. berada. Halo, apa kabar teman-teman kesayangan Tuhan Yesus? Nah, kali ini kami dari Work Production kembali hadir di acara yang sangat menyenangkan dan untuk mengisi kerinduan kita semua atas panggilan Tuhan. Tak kenal, tak sayang, tapi sepertinya sudah saling kenal. Dan gak ada salahnya untuk mengenal lebih dalam lagi. Nah, di kiri kanan saya ada sahabat saya yang di balik Work Production. Ayo, siapa yang mau berkenalan dulu? Sebelah kiri saya dulu deh. Oke, baik teman-teman, selamat malam. Kembali lagi bersama kami di sini. Ya, saya Roni. Di sini saya sebagai, kalau di depan sini saya sebagai ya karena kita multitasking ya Bang ya. Harus seperti itu. Betul. Ya, jadi harus anak Tuhan itu harus di medan apapun, di dalam kondisi apapun harus multitasking. Ya. Istilahnya palu gada. Ya, palu minta, gua ada. Inilah Bang Roni ya yang menguasai mengenai teknik produksi dan segala macam. Jadi teman-teman jangan heran. Tapi ada satu lagi nih di sebelah kanan saya. Oke. Saya Fritz, saya juga ikut membantu sisi produksi dan artistik dari tim ini. Jadi kita bertiga merangkap dari tim produksi dan tim artistik. Oke. Ya, Mungkin bisa dimulai aja untuk silakan. Untuk materi kita malam Ya. ini. Kayaknya Bang Roni nih yang harus jadi speakingnya dari Bang Roni dulu ya. Ya. Oke. Ya, pengantar saja ini buat teman-teman, nanti akan dijelaskan oleh Bang Fritz, terus Kak Puji dan saya nanti ke depannya. Kali ini kita mau mencoba sesuatu yang lebih menantang daripada kemarin. Kalau kemarin kita bagaimana menjawab panggilan Tuhan, hari ini apa yang kita lakukan setelah panggilan Tuhan itu kepada kita. Jadi memang hari ini akan lebih menarik nih karena bahasanya akan lebih konkret dan lebih diperjelas lagi masing-masing oleh teman-teman yang sudah menyiapkan satu minggu ini. Ya seperti yang saya sampaikan di minggu kemarin bahwa apa yang mau kita bawakan hari ini itu bukan sesuatu yang mustahil dilakukan jika sama-sama kita belajar. Bukan mustahil dilakukan jika kita mau mencoba untuk melakukannya. Untuk selanjutnya saya langsung serahkan nih. Kita langsung mulai aja deh. Ayo kita mulai ya. Karena pasti teman-teman udah sabar nih nunggu nih apa sih yang akan kita bahas. Tapi kita berdoa dulu ya teman-teman. Yuk mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kesempatan yang paling indah ketika kami berfellowship bersama-sama Tuhan. Dan kesempatan ini kami gunakan di mana kami akan membagikan firman-Mu yang kami terima agar kami semua bisa merasakan sukacita, kebahagiaan yang Kau berikan kepada kami, yang kami tularkan kepada para penonton di channel YouTube kami ini. Engkau yang berperkara Tuhan Yesus, Engkau berkati acara ini dan sekiranya semua menjadi berkat bukan hanya bagi para penonton Tuhan, tetapi juga bagi kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yuk sekarang kita lanjut. Nah kalau minggu lalu itu yang memulai Bang Roni dulu ya. Kalau sekarang kayaknya Bang Fritz ya, kita bergiliran nih teman-teman. Ya oke, Bang Fritz silakan Bang.
kita mulai. Oh, Nah, kita kita baca dulu. firman Oh dulu. iya, sorry teman-teman. Puji Kita baca dulu. Oh, aku baca ya? Iya. Oke, Kan sebentar. kemarin maaf kan kita ya Bang ya. Ya, Kita yang baca ini kemarin. Sekarang Kita Kak apa Puji. nih Bang ayatnya Bang di Matius ya Bang? Matius 14 ya? Ya. Matius 14 ayat 22 sampai 33. 33. Ini aku yang baca semuanya atau gimana Bang? Iya. Iya, Oke. Matius 14 ayat 22 sampai 33. Demikianlah bunyinya. Oke, sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengeluarkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah mereka yang tidak hanya mendengarkan tetapi juga melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Amin. Lanjut. Oke, mungkin kemarin kan dimulai dari Mbak Puji ya. Kemana aku dulu ya? Iya dong. Oke. Sekarang kita ke Bang Fritz dulu deh. Iya, Bang. Oke. Ya. Jadi ketika badai permasalahan seketika datang, seringkali fokus kita kepada Tuhan tuh terputus. Menghadapi rasa kehilangan, mengupayakan untuk bagaimana bisa bertahan dalam kondisi yang sulit. Selain terkait permasalahan pekerjaan, mungkin juga ada berbagai permasalahan yang dihadapi oleh kita dan keluarga kita, sehingga membuat kita berada dalam titik terendah dalam kehidupan kita. Untuk menghadapi itu, kita memerlukan kondisi ketahanan yang baik. Ketahanan untuk sementara waktu, bertahan dalam kondisi sulit. Dan ketahanan dalam berupaya keluar dari kondisi sulit tersebut. Ya banyaklah macamnya, bisa berdoa dulu, menenangkan diri dulu, fokus dulu, tarik nafas dulu, berjarak dulu. Kalau misalkan kita tetap di air keruh, kalau di Sunda tuh ada istilah herang China benang laukna. Ya kalau misalkan airnya tenang, ya permasalahan itu apa sih? Itu bisa ketemu tuh. Kalau misalkan kita udah dalam keadaan sulit, pusing, hanya bersungut-sungut, toksik apa segala macam, nggak nyelesain masalah. Ya kita ada di situ gitu. Malah dibenturin terus gitu, bukannya mundur dulu beberapa langkah, ambil nafas dulu, berdoa dulu, apa sih titik permasalahannya, sehingga kita kembali fokus lagi sama Tuhan. Ketika fokuskan pemikiran, ada dua pemikiran yang bisa dilakukan, atau ada dua tipe yang dilakukan oleh seseorang, yaitu fixed mindset ataupun growth mindset. Ya kalau misalkan orang yang tipikal fixed mindset itu, dia gak terlalu mau mengambil resiko perubahan atau hanya tinggal diam, atau dia hanya menunggu waktu gitu. Tetapi kalau misalkan yang growth mindset itu, dia mau mengupayakan, dia mau mencari solusi perubahan gitu. Dia tidak mau diam di tempat, dia tidak mau menunggu, dia tidak hanya sekedar
ide atau pendapat, gagasan, opini, tetapi si yang growth mindset ini ketika dalam kondisi sulit, dalam permasalahan, dia mencari solusi, dia mengembangkan pemikirannya, bisa berpikir yang panjang tapi langsung dilakukan, atau berpikir pendek tapi dia langsung melakukan, tapi dengan pemikiran bahwa fokusnya tetap ke Tuhan. Aspek-aspek yang harus dimiliki adalah sikap optimis untuk si tipikal yang growth mindset itu. Belajar dari keterpurukan, yang kesalahan, mau mendengarkan saran, tuh yang paling penting tuh mau mendengarkan saran entah dari teman, dari keluarga. Terutama kalau misalkan kita punya gembala, ya kita kan bisa, kalau misalkan kita punya permasalahan kita juga bisa tanya kendala. Kalau misalkan yang remaja, adik, kakak juga bisa tanya ke ibu atau ke ayahnya, yang adik kecil juga bisa tanya ke kakaknya. Pasti permasalahannya banyak. Entah permasalahan tuh badai itu seperti yang dialami oleh Petrus sehingga dia mengalami kejatuhan tuh kita pasti pernah ngalamin kan kayak gitu. Benar. Kita kehilangan keluarga yang kita sayangin, entah kehilangan rumah, kebakaran, bencana, semua kawan gitu kan pasti dalam keadaan sesak itu seketika kita Betul. pasti sering ada yang ingin marah gitu sama Tuhan gitu. Tapi sebenarnya enggak. Kita justru yang fokusnya hilang dari Tuhan gitu. Bayangin aja ketika si murid-murid Tuhan Yesus itu kan disuruh duluan kan ke pulau seberang. Udah kamu duluan aja gitu. Tetapi ketika jauh bermil-mil di sana dalam keadaan badai, Tuhan hadir di situ. Jadi ternyata Tuhan tuh nggak meninggalkan kita sebenarnya. Justru karena kita yang kehilangan fokus. Itu sih. Jadi pokok pemikirannya adalah firman Tuhan meneguhkan kita bahwa Kristus selalu ada bersama dengan kita dalam kondisi terburuk sekalipun. Murid-murid tidak pernah ditinggalkan. Begitu juga dengan kita pada saat ini. Walaupun mungkin kita pernah merasakan seolah-olah sendirian menghadapi ancaman. Tetapi kita tidak sendirian. Kristus senantiasa ada bersama dengan kita dalam setiap kondisi. Kehadiran Kristus bisa dirasakan dalam keluarga yang saling menyemangati dan persekutuan yang saling mendukung dan mendoakan, bahkan dalam setiap pengalaman dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk percaya penuh dan berfokus kepada Kristus sebagai sumber pertolongan kita. Tatkala kita cenderung berpaling dari Kristus atau melihat permasalahan kehidupan lebih menakutkan, maka kita bisa tenggelam seperti yang Petrus alamin. Tuhan tidak menginginkan itu terjadi. Betul-betul tidak menginginkan itu. Itu hanya karena fokusnya kitanya aja yang berubah. Firman Tuhan memberikan keberanian bagi kita untuk melangkah. Langkah-langkah yang optimis. Langkah-langkah untuk perubahan yang lebih baik. Mungkin kita pernah ada dalam situasi terburuk, atau ada dalam situasi seperti Petrus dalam dinamika jatuh bangun itu, tenggelam atau merasa titik paling rendah gitu. Nah, padahal kita itu maksudnya untuk menghampiri Tuhan atau untuk tetap fokus sama Tuhan gitu. Tetapi karena badai, karena angin, karena sakit, karena apalah cobaan atau memang ada yang jahat sama kita nggak tahu juga. Bisa kesalahan kita sendiri, atau memang ya Tuhan kasih jalan sama kita dengan berbagai macam cara gitu. Cuman ya fokus kitanya aja yang hilang gitu. Pandangan kita yang teralihkan. Iya, pandangan kita yang teralihkan. Bisa teralihkan oleh teknologi, game, TikTok, atau medsos. Ya. Berhala dunia. Ya, berhala modern kalau kata Kak Puji. Iya benar, kalau kata Kak Puji itu berhala modern. Berhala modern itu nggak tahu yang mengalihkan, mendistract kita ya. Mendistract kita yang fokus kita tadi sama Tuhan gara-gara TV, gara-gara game, gara-gara itu yang tadi mau
menyembah Tuhan jadi teralihkan. menyembah ini selebgram. Jadi mungkin setelah kita selesai hari ini bisa dihapus tuh Mobile Legend di HP, Bang. Tuh kan. Nih, Itu kan rehat tapi kan tetap kita iya. memuji Tuhan tetap kan. Betul. harus balance Itu ya, kan Bang. itu kan kita rehat. Tuhan juga tahu. Iya. Nih teman-teman denger ini ya, fokus jangan sampai terdistract. Ya, Kalau Bang betul. Fritz mengatakan fokus, salah satunya yang membuat terdistract apa Bang? Berhala modern. Nah ini menarik, tapi nanti Apa aja silakan. tuh banyak ya bro. Oh banyak banget. Aduh, banyak Oke. banget. Dari semua peristiwa itu, ya pokoknya sebetulnya percaya aja bahwa Tuhan Yesus itu nggak kemana-mana. Tuhan Yesus itu selalu ada dan pasti akan menolong kita. Toh ketika Petrus Tenggelam. tenggelam, padahal kan dia juga udah berani maju, tapi melangkah. Tapi ketika kena terpa angin, kena tiupan angin, dia tenggelam jatuh. Toh tetap gitu uluran tangan Tuhan itu ada, tetap menolong dia gitu. Nah, Kira-kira gimana pengalaman Bang Fritz? Kira-kira pandangannya mengenai kisah Yesus berjalan di atas air seperti itu tadi Bang ya? Hilang fokus. Iya, hilang Ya, fokus ketika banyak hilang lah fokus pokoknya. makanya menjadi kita jatuh. Iya. Ya kan? Itu menarik ya teman-teman, penyampaian dari Bang Fritz itu pengalaman atau pewahyuan yang Bang Fritz terima dari kisah Yesus berjalan di atas air, di mana Petrus ketika merasakan angin sakal dia sudah mulai merasakan ya, tapi ketika dia fokus kepada Tuhan, biarpun angin sakal itu ada, dia tetap berjalan. Nah sekarang kita nantikan apa pewahyuan yang diterima oleh Bang Roni. Ayo Bang, sampaikan. ya saatnya sekarang saya Bang Fritz untuk menjelaskan. Tadi mungkin sudah dijelaskan, artinya kan Bang Fritz mengajarkan kita untuk fokus sama Tuhan dalam keadaan kondisi apapun. Ya, betul. Betul ya Bang Fritz? Iya dong. Ya. Mestinya. Ya, kalau cuman itu doang pemahamannya, kenapa harus diperlama-lama penjelasannya? Masanya Bang Fritz malah lagi menikmati Oh iya betul. apanya Iya. fokus gitu kan. Karena gini, kemarin kan kita bisa melihat bahwa Bang Fritz itu cuma sedikit menyampaikan, mungkin karena Tuhan hanya sedikit berbicara. Nah saat ini saya heran, kayaknya agak panjang nih Bang Iya. Fritz nih. Panjang kali lebar kali. Bisa minggu depan dia Nanti. lebih panjang daripada Iya. kita kayaknya. Tenang aja, ini kita berproses ya kan. Oh iya. Amin. Oke, haleluya. Iya. Oke, di perikop ini sangat menarik ya. Jadi saya sedikit membawa ke masa kecil. Jadi kita yang dulu kayak sekolah minggu ya, kalau kita mendengar cerita-cerita Alkitab ini kan seolah kita pengen mencoba banget kan. Ya kayak Masuk ke kehidupan, kayak misalnya kita melihat dulu peristiwa kan, langsung ya. kita pengen mempraktekkannya gitu loh. Gimana sih rasanya saat itu gitu loh. Jadi waktu saya dulu kecil Bang, saya punya guru sekolah minggu yang sangat-sangat masih saya ingat sampai sekarang. Beliau itu udah tua, tetapi kalau soal bersentuhan dengan anak-anak, mengajarkan soal firman, dia itu sangat menghidupi firman itu. Jadi kami yang anak-anak ini membayangkan sampai terbayang-bayang gitu loh, dengan dia keluar dari belakang altar gereja, terus dengan sepatu yang pakai ada keluar cipratan air, terus ketika dia mempraktekkan bagaimana kehidupan kejadian waktu itu, kami dimasukkan dalam sampan digoyang-goyang. Itu ada sampan? Hah? Kok ada sampan? Sampan kecil Ya, dimasukin ke gereja. Wah, luar biasa ya. Sampai detik ini aja Bang Roni masih inget ya? Masih Kak teringat siapa saya. namanya? Udah Oh, tua sekolah minggu. katanya Bang. Udah meninggal beliau, Oke. sudah meninggal. Udah meninggal. Saya umur 6 SD mungkin beliau meninggal. Ya, jadi dia bilang, siapa yang mau rasakan badai waktu murid-murid Yesus di dalam badai? Tunjuk tangan, semuanya naik sampan, digoyang-goyangkannya. Oh, luar biasa. Nah, Oh, keren. jadi dia bilang, siapa yang berani mau mencoba berjalan di atas air, kalian harus berdoa. Harus berdoa, terus berdoa sama Tuhan, yakinkan diri kalian bisa berjalan. Jadi esok harinya itu, karena kan waktu itu Bapak belum jadi pendeta ya, masih di ladang fokus bertani. Iya, Penatua iya. gereja juga, Iya. tapi dia Bapak fokus bertani waktu itu. Jadi ketika sebelum pulang sekolah, ini saya masih kelas 1 itu, kelas 1 SD. Pulang sekolah,
Kan kalau kita dari kampung menuju tempat bertani Bapak itu, ladangnya Bapak itu harus naik sampan. Keren. Jadi sebelum naik sampan itu saya bilang ke almarhum Bapak kan, Pak, kami kemarin khotbahnya ini Yesus berjalan di atas air. Pengen coba berjalan di air. Kemarin aku udah Latihan. sudah berdoa. Oh, itu berdoa. Kan mengingat pesan dari guru sekolah minggu kan harus berdoa. Bapak nggak mengelakkan, langsung bilang coba aja. Pas aku coba bang, sekali langkah langsung kelelep. Itulah iman seorang anak kecil ya kan. Iman yang dipraktekkan. Iya, iman yang dipraktekkan. Jadi ya almarhum bilang pun ke saya, tahu nggak di sejarah dunia bahkan sejarah Alkitab pun mencatat bahwa orang yang berjalan di atas air atau siapa yang berjalan di atas itu dalam firman Tuhan itu cuma 2, Yesus dan Petrus. Petrus walaupun 1, 2, 3 langkah dia tenggelam, dia adalah salah satunya yang tercatat di sejarah dan Alkitab menyatakan begitu ya firman. Dan tidak ada lagi yang namanya kayak Andreas, terus siapa lagi Paulus dan sebagainya, tidak ada yang dicatat. Paling ini ada ini konten kreator ada. Ya, kan dia berjalan di atas apa bang? Di atas kaca yang di dalam air. Iya. Oke. Jadi ini saya langsung main poin aja ya. Iyalah bang. 3 poin. Kita nggak sabar ya. 3 poin ya 3 poin yang saya catat dalam pembahasan Yesus berjalan di atas air ini, bahwa berjalan di atas air itu hal biasa bagi Tuhan. Iya. Artinya apa? Segala bentuk kemustahilan itu kan mustahil bagi kita. Itu. Karena apa ya? Kita menganggap berjalan di atas air itu, ya air kan sama sekali bukan benda padat bang. Kita injak langsung. Orang bisa main surfing kan karena ada papannya kan. Nah, jadi memang segala bentuk kemustahilan bagi kita itu hal biasa bagi Tuhan. Nah, kayak ekonomimu bisa pulih, mustahil bagi kamu, tetapi itu hal biasa bagi Tuhan. Hubungan-hubungan pernikahan Kristen yang diambang kehancuran, berharap ingin pulih, mustahil bagi kita, tetapi itu hal biasa bagi Tuhan. Saudara-saudara saat ini yang menghadapi beban seberat apapun, masalah seberat apapun, persoalan seberat apapun, penyakit separah apapun, hutang sebesar apapun, tapi yang perlu kita ketahui, segala hal kemustahilan bagi kita itu hal biasa bagi Tuhan. Karena itu hari ini jangan takut bang, karena Tuhan kita membuat hal luar biasa bagi manusia menjadi biasa aja bagi dia. Nah, poin yang kedua yang mau saya catat adalah mujizat itu selalu memenuhi kebutuhan. Sifat dari mujizat itu selalu memenuhi kebutuhan. Artinya bukan dari keinginan kita. Oleh karena itu tidak ada dari kita yang bisa berjalan di atas air. Abang butuh nggak? Bukan keinginan Roni kecil tadi. Iya betul. Itu kan keinginan ya. Saat ini kan kita tidak menginginkan kan. Iya. Bukan hal. Kenapa tidak ada lagi orang yang bisa berjalan di atas air? Karena bukan kebutuhan kita. Bukan kebutuhan kita. Bukan kebutuhan kita berjalan di atas. Ingin iya. Iya. Ingin ya, apalagi keinginan ya kan, apalagi keinginan. Nah, saat ini kan kalau kita bisa lihat sejarah manapun belum ada yang mencatat ada lagi orang yang bisa berjalan di atas, karena itu bukan hal kebutuhan manusia untuk berjalan di atas air. Tetapi bagi apa yang Anda butuhkan, Tuhan bisa menyediakan hari ini. Artinya ya, kita tinggal bagaimana meresponnya bang ya. Merespon itu semua. Ya? Oleh karena itu jika saat ini Anda sedang menantikan mujizat, pastikan mujizat yang sedang Anda nantikan itu adalah bukan dari keinginan saudara tetapi dari kebutuhan. Maka dari itu kan kalau mujizat yang Anda inginkan dasarnya keinginan, ya ada itu pasti unsurnya hawa nafsu bang. Hawa nafsu semata, supaya kita kelihatan lebih kaya, supaya kelihatan lebih dipandang, supaya kita lebih hebat dari ipar kita, dari saudara-saudara kita, supaya kita bisa membuktikan diri kepada orang lain bahwa kita hebat. Tuhan tidak akan menyediakan mujizat itu. Kita bisa melihat kan saat ini kondisinya kan banyak caleg-caleg yang gagal itu. Ya, bisa kita garis bawahi bahwa itu
Betul. Hanya keinginan semata. Ya. Ingin ini tetapi bukan kebutuhan kita. Nah, itulah yang membuat, dan kita harus menyadari itu. Kalau sekarang ini kan banyak caleg-caleg yang menjadi tidak normal ketika selesai melihat hasil stres. Keinginan karena keinginan terlalu besar. Iya. Tetapi di om saya sendiri ada yang mencaleg. Tapi ketika saya tanya, dia kalah. Saya tanya, gimana hasil pemilu? Gak apa-apa lah. Ya karena dia dia tidak menginginkan itu. Iya. Ya, mungkin kebutuhannya dia udah terpenuhi. Kalau dia pesannya kan artinya kalau Tuhan membutuhkan saya untuk membangun Mentawai, saya akan dipercaya Tuhan untuk pemilihan kali ini. Kalau Tuhan belum membutuhkan saya, berarti saya akan mencoba untuk berikutnya. Makanya segala sesuatu yang kita ingin harapkan itu jangan berdasarkan keinginan. Karena apa? Kita akan mengorbankan kebutuhan untuk mencapai keinginan. Sepertinya kita ingin dilihat lebih hebat, kita ingin dilihat lebih kaya, kita ingin dilihat lebih tren, kita ingin dilihat lebih wow gitu di depan teman-teman. Apa yang kita korbankan? Kita korbankan kebutuhan kita. Kita butuh makan besok, ambil uangnya untuk beli baju mewah, beli tas mewah, beli sepatu mewah. Ya, segala sesuatu yang menjadi dasar keinginan itu pasti akan ada korban. Kayak korban kebutuhan, korban orang lain, kita tidak akan memikirkan lagi bagaimana perasaan orang lain. Makanya segala sesuatunya yang kita inginkan, kita harapkan dari Tuhan itu harus berdasarkan kebutuhan, bukan sesuatu yang didasari oleh keinginan. Karena mujizat yang Tuhan sediakan selalu berhubungan erat dengan yang kita sebut kebutuhan kita. Banyak yang bertanya, kenapa mukjizat itu tidak terjadi pada saya? Saya sudah puasa, saya sudah berdoa siang malam, sudah berbuat baik. Tapi coba sadari, mukjizat yang kamu dapatkan dari Tuhan adalah dasarnya keinginan yang serat kaitannya dengan hawa nafsu tadi yang saya sampaikan. Tuhan akan menyediakan segala bentuk mukjizat jika didasari pada kebutuhan. Kenapa Petrus bisa berjalan di atas air? Karena dia butuh. Kalau tidak, mati. Butuh diyakinkan. Ya. Dan harapan saya saat ini, kita harus meyakini bahwa mukjizat yang disediakan oleh Tuhan jika itu adalah kebutuhanmu. Kemudian, poin ketiga yang saya mau sampaikan adalah ketidakhadiran Tuhan bukan berarti dia tidak ada. Kenapa saya mengambil perikop ini? Pada saat murid-murid menghadapi badai itu, saat Yesus berada di mana coba? Yesus itu berada di atas bukit dan sedang berdoa. Teman-teman bisa melihat visual bukit di mana Yesus berdoa. Di atas bukit itu, kalau kita bisa lihat kan, bukit di sini. Nah, murid-murid itu lagi berlayar, Bang. Lagi berlayar, mereka lagi di depan. Lagi berlayar. Dan Yesus bisa melihat dengan jelas bahwa murid-murid sedang berlayar. Karena dia lagi di atas bukit kan. Nah, perlu kita ketahui saat ini teman-teman sedang menghadapi badai hidup yang begitu besar, tetapi di atas sana ada Tuhan Yesus yang sedang mengawasi teman-teman. Itu yang hal yang sangat saya mau bawakan ke dalam malam ini. Dalam perikop pembahasan kali ini saya mau bahas lebih penekanan kepada seorang Petrus nih. Tadi yang saya sampaikan Bang itu baru pembukaan. Ini baru pembahasan yang jelas. Jadi jangan sampai ngantuk ya. Oke, baik. Panjang nih. Dalam perikop bahasan kali ini yang mau saya bahas lebih kepada penekanan kepada seorang Petrus berani mengambil langkah yang pertama. Bukankah langkah pertama hal yang paling sulit? Ya, betul. Itu hal yang paling sulit. Teman-teman, kita boleh berencana, rencana itu gampang. Beberapa dari kita bahkan sudah merencanakan mau menjalankan bisnis, merencanakan pekerjaan, merencanakan apapun itu. Tetapi banyak dari kita punya banyak rencana tetapi tidak pernah ada yang melangkah. Ada orang yang berencana melakukan saya akan misalnya makan sehat. Ya, makan sehat. Olahraga. Iya, perencanaan segala sesuatunya itu kan bentuk perencanaan. Saya sudah ibaratnya sudah mau membangun bisnis, saya sudah merencanakan akan membangun bisnis ini, sudah bikin perhitungannya segini, segala sesuatunya. Bahkan ada yang berencanakan membangun bisnis makanan dari tahun 1945 sampai sekarang belum terwujud, Bang.
Karena apa? Langkah dasarnya itu karena hanya perencanaan, tidak Iya. berani mengambil melangkah. Nah, saudara yang saudara-saudara, teman-teman, yang sulit itu bukan rencana. Kita sudah menata ini itu, sudah merencanakan ini itu, tetapi banyak dari kita yang tidak melangkah. Itu penekanannya. Menurut saya hal luar biasa dari Petrus, dan saya rasa keputusan Petrus untuk melangkah, langkah yang pertama di atas air itu patut dihargai. Itu sangat patut dihargai. Kita bisa melihat saat Andreas melihat Yesus dipikir hantu, dia tidak berani keluar karena kan posisi sampan mereka kan itu sangat besar ya. Jadi memang mereka harus keluar dulu untuk melihat siapa itu. Ketika ada orang berteriak, ibaratnya nakodanya berteriak, itu hantu. Nah, orang harus pergi melihat dulu di atas. Nah, saat itu kondisinya Andreas sendiri yang melihat Yesus dipikir hantu, dia tidak berani keluar. Saat Yohanes yang begitu, Yohanes kalau dalam sejarah Alkitab dia adalah murid yang paling disayang oleh Tuhan. Yang sangat dekat dengan Tuhan. Yohanes yang begitu dekat dengan Tuhan ragu melihat Yesus dan tidak berani keluar. Tetapi hanya Petrus, satu dari 12 murid Yesus yang berani melangkah maju. Nah, ini saya mau sedikit membawakan kita kepada keberanian kita melangkah di WP ini. Bahwa jadi ingat ya kita kalau ke belakang ya. Kalau kita merunut dari awal Bang, mustahil rasanya kita bisa saat ini gitu loh. Bisa saat ini, terus ini sudah masuk ke episode kedua kita. Nah, itu berarti yang minggu lalu itu langkah pertama Petrus tuh. Ya. Sebenarnya ini langkah kedua nih. Langkah pertama kita bukan itu saja Bang. Tanggal 17. Iya, udah 17. Iya, ingat kita sudah hari pertama kita keluar dari zona nyaman kalau boleh katakan ya teman. Keluar dari zona nyaman 17 Februari itu benar-benar keberanian yang mungkin Bang Roni ambil sama Bang Fritz ya, keluar dari zona nyaman, itulah arti melangkah. Iya, jadi ketika Kak Puji membawakan podcast ini kepada teman-teman Keris, ya itu adalah perencanaan, belum langkah. Perencanaan. Itu perencanaan Bang. Betul. Walaupun sudah di ACC ya Bang ya. Iya, walaupun sudah di ACC itu masih baru perencanaan. Karena apa? Sebenarnya langkah yang pertama adalah ketika kita berani mengambil resiko untuk berbuat untuk hal-hal yang tidak kita pikirkan itu bisa dilakukan untuk mewujudkan ini. Jadi ini udah yang kedua, ini langkah. Maksudnya ya kalau misalkan dari yang pertama ya ini udah anggaplah ini udah ketiga. Artinya apa? Ketika Kak Puji bilang saya mau bangun podcast, dibawakannya ke terus kita membahas lagi bagaimana podcast ini bisa sampai ke masyarakat dan memiliki visi misi pelayanan. Itu baru perencanaan Bang. Bahkan kita pertemuan pun kalau kita ngobrol menentukan ini nama, itu perencanaan, segala sesuatu perencanaan. Dan sudah komplit ya sebetulnya Bang. Itu perencanaan kita sudah komplit sekomplit-komplitnya. Bahkan ketika Kak Puji bilang bikin RAB, kita sampai bikin RAB. Bikin RAB dan melihat harganya yang lebih dari 3 digit untuk segala sesuatunya. Saya pun masih berkeras. Tidak mau, ibaratnya kalau saat itu saya bisa mengatakan saya tidak akan mau mengerjakan WP ini kalau kebutuhan saya yang saya inginkan di RAB itu tidak terpenuhi. Artinya apa? Ada kekerasan hati saat itu. Tetapi apa Bang? Ketika saya berkeras bahwa segala sesuatunya harus perfect dulu baru dikerjakan, artinya terpenuhi dulu segala sesuatunya baru kita melangkah untuk WP. Saya dilunakkan ketika saya bermimpi. Jadi saya bermimpi suatu malam, saya lagi kayak jalan gitu Bang, lagi di perjalanan naik motor bersama adek, Jeffrey namanya. Saya bermimpi di tengah perjalanan kami tiba-tiba berhenti. Si adek ini udah bilang, ayo Bang jalan. Saya tidak merespon. Ayo Bang jalan, tidak merespon. Dia langsung bilang kayak gini sama saya, gimana mau sampai tujuan Bang kalau Abang tidak melangkah? Saya langsung kaget.
apakah ini jawaban dari kekerasan hatinya? Esok harinya saya bilang apa sama Kak Puji? Iya loh. Kak, Langsung udah. berubah. Langsung berubah total saya waktu itu. Apa adanya aja deh, Apa Kak. adanya aja deh. Pokoknya jalan. Dulu yang saya mengharapkan harus di sebuah ruko, saya bilang yang penting ada tempat kerja. Terus soal komputer gimana? Soal Pak? komputer yang harganya sampai ratusan juta, Sampai merinding bener. Ngeliat angkanya kaget, Bang. saya langsung berpikir Apa adanya dulu. Ya? apa adanya dulu kita memulai segala sesuatunya. Karena apa? Kalau kita sudah melangkah bersama Tuhan, peperangannya bukan peperangan kita lagi. Haleluya. Tapi itu peperangannya Tuhan. Dan saya tahu Tuhannya saya, Tuhannya kita semua, itu tidak akan pernah kalah dalam peperangan. Keputusan kami mengambil langkah WP ini bukan keputusan sembarangan. Sama seperti keputusan Paulus saat itu. Artinya apa? Dia sudah berani melangkah dengan segala bentuk resiko apapun untuk mencapai Tuhan gitu. Karena ya kalau saya kembali lagi, Tuhan, kalau kita melihat kita hanya tidak peka suara Tuhan aja. Iya, benar. Tuhan kok tidak pernah berbicara sama saya untuk melangkah seperti yang dia bilang sama Petrus saat itu, datanglah. Kalau kok kita tidak pernah mendengar, kita tidak bisa menyadari. Entah dari orang lain Tuhan berbicara, entah dari mimpi Tuhan berbicara, entah dari sosok manapun Tuhan berbicara. Sampai kita waktu pembahasan nama yayasan. Oh iya, itu. Ya kan? Itu benar-benar loh ya. Nama yayasan. Sampai pakai mimpi kan, Bang? Tuhan datang, Tuhan memberikan mimpi dalam sosok mimpi ayah gitu loh. Almarhum ya. Almarhum bapak sedang menulis di atas kertas sebuah yayasan gitu. Nah, ketika saya mencek lagi, ternyata di dalam bukunya almarhum itu tidak ada nama yayasan itu, hanya yayasan titik. Nah. Akhirnya dari kesepakatan kita semuanya, kita mengambil unsur ini itu, lahirlah yayasan Restu titik 7. Ada artinya. Ada artinya, nanti kita akan bahas lanjutannya. Nah, kalau kita saat itu berkeras, Bang, kita berkeras, nggak bisa, saya harus begini, saya harus begitu, tidak akan jalan WP. Iya. Betul. Karena sebenarnya langkah kita pertama adalah, kalau sama seperti halnya kan Kak Puji juga diberikan ibaratnya diberikan petunjuk saya melangkah apa tidak ini. Ketika Kak Puji bertemu Pak Irwan ya. Pak Irwan diskusi dengan Pak Irwan yang ada di Keris. Pak Irwan tetap mengatakan ada satu hal nih, ingat gak Bang, aku cerita pada saat mau pulang, terus aku ngomong Pak Irwan toh, Pak Irwan memberikan supportnya dalam bentuk wah ini bagus, ya kan? Di situ hal yang kecil itu kan membuat aku punya keberanian kan. Ayo kita harus melangkah nih, gimana caranya? Ya. Dari situlah ya. Kalau dari itu kan itu masih perencanaan melangkah. Iya. Ibaratnya kita ini sudah Tuhan sudah berbicara dari berbagai sisi nih. Pak Irwan datang berbicara. Itu saya yakin itu pesan dari Tuhan untuk kita melangkah. Kemudian dari mimpi-mimpi Tuhan juga menyampaikan kamu harus melangkah. Nah, ketika kita bertiga memiliki kesepakatan atau memiliki peneguhan diri untuk melangkah. Ketika saya melangkah, Bang, ketika Kak Puji melangkah juga, siapapun yang berat kakinya pasti akan ikut melangkah. Dan terbuka semua ya, terbuka Bang, ya? semua. Kok kayaknya loh? Kayaknya kita sudah bisa dapatkan ini gitu loh, sudah masuk pada episode kedua itu luar biasa menurut saya. Amazing banget gitu. Oke, mungkin ini kedua sebelum penutup nih, Bang. Sebelum penutup, saya mau membacakan satu perikop yang mendasari kita juga harus bagaimana menjadi bisnismen yang rohani. Wes, haleluya. Ya. Kataan itu kuasa. Dan ternyata saya bisa melihatkan bahwa Tuhan mengajarkan kita itu dalam Lukas 14 ayat 28 sampai 30 saya bacakan. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya? Apakah uangnya cukup untuk menyelesaikan pekerjaan itu? Jangan sampai setelah itu mereka letakkan dasarnya namun tidak mampu menyelesaikannya. Semua orang yang melihatnya mengejek dia dan berkata,
orang itu mulai mendirikan tetapi tidak mampu menyelesaikannya. Apa yang sangat perlu saya sampaikan di sini? Di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita konsep bisnis yang baik. Konsep kerajaan Allah ya, konsep bisnis berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, Gimana Bang? saya berdoa semoga kita menjadi pebisnis yang rohani. Amin. Amin ya Bang. Amin lah, sepakat. Artinya di sini Tuhan Yesus mengajarkan kita budgeting. Di sini Tuhan Yesus juga mengajarkan kalau kamu mau membuat sesuatu itu harus ada dasarnya. Yes. Harus ada dasarnya. Artinya apa? Dasarnya tidak hanya berdasarkan pada budgeting saja, tetapi seberapa itu bisa mencapai sampai tujuan gitu loh. Step by step perencanaan dan langkah-langkah yang harus dijalani. Yeah. Nah, kemudian saya mau memberikan gambaran dari beberapa murid Yesus bahwa dalam membuat keputusan ada 3 tipe orang Kristen, Bang. Ada 3 tipe. 3. Pertama, Kristen Filipus, salah satu murid Yesus. Pada saat Yesus menyuruh Filipus memberi 5.000 orang makan, maka Filipus jawab begini, Tuhan, kita kerja setengah tahun gak cukup buat mereka. Karena kejadian ini Bang, kejadian Yesus berjalan di atas itu, sebelumnya itu kejadiannya memberi 5.000. Ya ini benar. Itu makanya kan sangat konkret gitu loh kalau kita juga ikut dalam pembahasan itu. Artinya gini, Filipus itu menjawab, Tuhan, kita kerja setengah tahun gak cukup buat mereka. Sudah dihitung dulu dia itu, sudah menghitung, sudah membudgeting semuanya, sudah dikalkulasikan semuanya. Dia bahkan dari kita pun dari teman-teman juga pasti ada yang sudah membudget, mengkalkulasikan kebutuhan saya bulan depan, semuanya segala sesuatunya. Dan orang-orang seperti ini Bang, kalau kalkulasinya tidak cocok, dia pasti akan frustasi. Ini gimana ini kok bisa tidak cocok ini ya. Pesimis. Bukan Bang, bukan pesimis saja, tetapi dia sampai itu stres memikirkan itu. Takut. Kenapa kok bisa berlebih? Budget saya ini untuk bulan depan 4 juta. Kenapa bisa sampai 5 juta? Bukan hanya sampai kenapa sampai, tetapi bahkan kurang pun dari budgetingnya dia, targetnya dia, itu dia bisa mengatakan itu tidak sesuai dengan diri dia. Dan yang kedua adalah Kristen Andreas. Saat dia dengar Yesus menyuruh murid-murid memberi makan, Andreas membawa anak kecil dan dia berkata, Yesus, cuman ada 5 roti dan 2 ikan. Cukupkah? Artinya dia bertanya, dan dia orang yang lebih optimis daripada yang tadi. Lebih optimis. Dia mencari dulu kan ya. Dia bertanya, Tuhan cuman ada segini, kira-kira cukuplah. Ini lebih positif. Walau dia rasa mustahil tercukupi, gitu loh. Nah, hari ini saya mau memberi pemahaman tipe orang Kristen yang ketiga, itu tipe orang Kristen yang berjalan di atas air, yang berjalan di atas kemustahilan. Kristen Petrus. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang berani mati, berani mengambil resiko, tetapi setiap resiko yang diambil tidak pernah tanpa dasar. Hari ini jika kita Kristen seperti Andreas atau Kristen seperti Filipus yang masih memperhitungkan segala sesuatunya, meragukan kasih karunia dan berkat Tuhan untuk kita jalani kehidupan kita, mari sama-sama kita belajar menjadi Kristen Petrus yang berjalan di atas kemustahilan. Nah, apa dasarnya? Saat suatu kemustahilan bagi Tuhan dan saat Anda melangkah, itu hal biasa bagi Tuhan. Pertama, di ayat 27 kan dikatakan di sana, penekanannya di ayat 27 adalah dia mengenali suara Yesus. Petrus ini mengenali suara Yesus. Walaupun ada keraguan-raguan waktu itu kan, bahwa Yesus memberitahu pada ayat 27, Petrus masih bertanya di ayat 28-nya. Ketika Andreas mengatakan itu hantu, Tuhan menjawab apa? Ini aku. It's me.
Tuhan sudah berkata, Petrus masih bertanya lagi. Benarkah engkau? Benarkah itu engkau Tuhan? Masih bertanya lagi. Nah, kalau kita sudah mendengar janji Tuhan, tapi kita masih suka bertanya, Tuhan jika itu engkau, kenapa Petrus belum bertanya? Karena saat badai, karena kalau kita kondisikan itu, ya badai yang besar, kita nggak terbayang. Kalau saya dulu ya Bang, sebelum ini saya pernah jadi nelayan, jadi badai setiap bulan itu pernah saya hadapi. Nah, kalau badai-badai pada saat musimnya, kalau dalam bahasa Mentawai itu namanya kayaman. Kayaman itu kalau angin barat, mungkin kalau kami melihat angin itu kayaman, itu tinggal melihat pohon kelapa aja Bang begini. Kalau pohon kelapanya miring atau daun-daunnya ke sana, berarti ya? angin barat. Kalau ini angin timur. Nah, kalau angin kayaman ini Bang, pohon kelapa itu ke atas semua. Jadi kayak makanya dia itu menghantam gelombang paling tinggi. Makanya kan kenapa Petrus perlu bertanya? Karena saat badai itu mereka tidak dapat melihat Yesus dengan jelas. Karena badai itu sangat besar. Dalam firman dikatakan itu angin sakal. Dalam bahasa Mentawai kayaman yang tadi saya bilang. Angin yang besar, gelombang yang sangat besar, dan hujan yang sangat lebat. Seringkali dalam kehidupan kita, dalam badai kehidupan kita, cobaan kehidupan kita, yang bisa kita lihat seringkali hanya gelombang dan hujan. Dan kita tidak bisa melihat Yesus di tengah-tengah badai, gelombang, dan hujan kehidupan kita. Karena manusia itu paling gampang dipengaruhi Bang. Apa yang mereka lihat, banyak dari kita pulang gereja sukacita, sampai sampai di rumah lihat tagihan, imannya jadi ciut. Jangankan sampai rumah, di parkiran mobil, jalan mobil, ya toh, udah emosi. Ketika keluar dari gereja, kita dalam keadaan sukacita ibaratnya sudah bernyanyi-nyanyi, sampai di lampu merah ada yang nabrak bemper kita sedikit, langsung keluar. Artinya apa? Pada saat itu murid-murid itu sangat takut karena mereka tidak bisa melihat Yesus dengan jelas saat itu. Masalah bertubi-tubi, keluarga kita dalam keadaan sakit, kita dipecat, dan banyak lagi hal persoalan lainnya. Bahkan banyak orang Kristen yang menghadapi masalah ini mundur dan berpaling dari Tuhan, menyangkal Tuhan. Karena banyak orang Kristen melihat Tuhan yang tidak bekerja dalam kehidupan mereka. Bahkan ada yang mengatakan, ya untuk apa saya menjadi Kristen kalau misalnya masih ada masalah gitu, ada masalah, nggak ada Tuhan, Tuhan. Karena mereka merasa seperti itu. Tapi yang perlu kita pelajari dari Petrus, dia sama-sama tidak melihat seperti murid-muridnya, tetapi lihat di ayat 28. Untuk meyakinkan dia, makanya Petrus hanya perlu Tuhan ngomong gitu loh. Kalau kita aku nggak bisa lihat, tetapi aku butuh Tuhan ngomong sama aku. Aku butuh dengar suara Tuhan. Aku perlu Engkau Yesus untuk mengatakan kepadaku, datanglah. Ini saya merinding ngomong kayak gitu. Artinya ya kita perlu saat ini adalah Tuhan memberikan petunjuk kepada kita. Saya harus gimana Tuhan? Dan banyak orang tidak menyadari kalau Tuhan itu berbicara dari orang siapapun, lewat siapapun. Banyak sekali yang tidak menyadari hal itu. Nah, itu yang harus kita pelajari, harus kita latih untuk mendengar suara Tuhan. Kepekaan telinga kita mendengar bahwa itu adalah langkah kita yang sudah sesuai dengan keinginan Tuhan. Bener nggak sih ini suara Tuhan? Tuhan ngomong dong please gitu kan. Petrus gitu kan. Karena kan ya kalau itu benar Engkau, suruh aku datang. Tuhan ngomong apa? Datanglah. Kalau misalnya dalam bahasa Indonesia kan kayak keren banget. Datanglah. Tetapi dalam bahasa Inggris cuma come. Kalau kita ke rumah-rumah orang kan yang punya anjing. Kalau kita yang mengatakan come, dia tidak akan datang. Tetapi kalau majikannya yang ngomong come,
Anjing itu akan datang. Karena apa? Anjing itu tahu suara majikan. Dan itulah yang itulah yang kita harus memiliki gitu loh. Kita harus memiliki kepekaan bisa mengetahui itu suara Tuhan yang ngomong sama kita. Nah, kemudian di ayat 29 Yesus menjawab, datanglah. Sebenarnya satu kata saja sudah cukup membuat Petrus berani gitu. Hanya kata datanglah. Kenapa? Karena dia sudah mengenali yang bicara padanya. Kalau dia tidak mengenali, ya dia tidak akan datang. Pertanyaannya, sudahkah kita mengenal suara Tuhan, teman-teman? Nah, sebelum penutup, ini adalah perikop saya yang sebelum penutup, sebelum dilanjutkan oleh Kak Puji. Bagaimana kita bisa menjadi bisa memiliki kemampuan bisa mendengar suara Tuhan. Okay. Yang pertama, kita harus bergaul dengan Tuhan. Ya kan? Oh, teman-teman kita aja kita tahu kok, mereka pakai nomor baru telepon kita. Oh lu, oh kamu gitu loh. Karena kita sudah mengenal suara mereka. Nah, terus banyak bersekutu dengan dia, kemudian kita harus bersedia untuk mendengar suara Tuhan. Nah, yang penutup terakhir ini saya mau sampaikan, ini terakhir, janji terakhir Kak. Ya tadi sudah. Ini ketiga terakhir, tapi nggak apa-apa Bang, namanya firman Tuhan. Ini terakhir saya bilang, kalau kita melihat di ayat 30 ya, orang-orang di perahu itu ngapain coba? Ketika mereka melihat mujizat itu, setelah mereka melihat jelas Yesus, baru mereka mengatakan, ya ini benar anak Allah. Artinya apa? Sebelumnya itu mereka meragukan Yesus. Ya, betul. Yang mempercayai Yesus saat itu adalah Petrus. Dengan apa yang dilakukan Petrus, dia sama sekali tidak meragukan Yesus. Petrus tenggelam bukan karena dia meragukan Yesus, tetapi karena dia ragu pada dirinya sendiri. Ingat itu, Bang. Dia tidak meragukan Yesus. Karena apa? Kalau dia meragukan Yesus, dia tidak akan bilang, Tuhan tolong aku. Nah, ini apa? Kalau pada posisi saat itu Petrus tidak percaya sama Tuhan dan dia meragukan Tuhan, dia tidak akan mengatakan, Tuhan tolong aku. Melangkahlah apa yang terjadi, yang menjadi sandunganmu di tengah perjalananmu, ada Tuhan yang menolong. Amin. Haleluya. Hanya cukup katakan, Tuhan tolong aku. Jangan sampai keraguan kita akan diri sendiri membuat kita lupa akan keyakinan kita kepada Yesus. Hari ini jika teman-teman mulai meragukan diri teman-teman sendiri, itu awal kejatuhan kita. Saya berdoa hari ini segala keraguan yang ada dalam hati kita Tuhan angkat, dan kita yakin dan tidak meragukan Tuhan. Dan saya yakin ketika menaruh kepercayaan kita sepenuhnya kepada Tuhan, maka saya dan teman-teman memiliki keyakinan berjalan di atas air, berjalan di atas kemustahilan. Amin. Mungkin maaf ya, mungkin agak lama karena ya itulah. Udah. Ya, menarik ya. Ini kalau nggak di stop, nanti giliran saya habis ya kan. Karena gini teman-teman ya, yang namanya firman Tuhan, yang namanya pewahyuan ke masing-masing kita nggak akan bisa stop. Karena apa? Kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita. Sama halnya ketika kita mempersiapkan materi ini. Jangan salah loh, kita mempersiapkan materi ini dengan sungguh-sungguh, benar-benar membaca. Jadi tidak hanya sekedar menyampaikan. Makanya nanti teman-teman jangan heran, kenapa kok yang Bang Fit sampaikan serupa tapi tak sama. Intinya adalah kita berangkat dari kebenaran firman Tuhan. Tetapi pewahyuan yang diterima akan berbeda-beda. Nah, yang menariknya tadi kalau saya resume sedikit ya, nanti akan saya jelaskan atau saya sampaikan sebelum saya membahas mengenai pewahyuan yang saya terima secara pribadi. Ada beberapa catatan yang saya catat dari Bang Fritz. Kalau Bang Fritz menekankan kepada fokus. Ketika kita fokus pada Tuhan, maka jalan kita akan menjadi tenang. Badai apapun, badai pergumulan apapun dalam kehidupan kita, selama kita fokus, kita akan bisa berjalan dengan tenang. Nah, ketika Bang Roni bercerita, itu berbeda lagi. Banyak sekali item yang saya dapatkan, yaitu satu mengenai karakter Petrus. Nanti akan saya jelaskan ya teman-teman. Kemudian mengenai mujizat. Ya, disampaikan bahwa mujizat itu merupakan suatu kebutuhan. Kalau saya boleh menambahkan, mujizat itu adalah sesuatu yang luar biasa, sesuatu hal yang supranatural yang tidak bisa dipakai dengan logika manusia. Tetapi ketika kita meletakkan iman percaya kepada Yesus, terjadilah mujizat.
Dan mujizat itu terjadi biasanya ketika kita dalam kondisi terdesak atau ketika kita dalam kondisi yang istilah tidak ada jalan lain. Di situ ada Tuhan, tangan Tuhan menolong. Kemudian ada bahasan mengenai karakter. Ya, karakter tadi yang beberapa disampaikan, ada karakter Kristen Filipus, ada Kristen Petrus, dan ada Kristen yang terakhir itu ya yang Andreas. 3 karakter itu. Satu hal yang saya garis bawahi di situ teman-teman, kalau kita tarik benang merahnya, bahwa satu, kita boleh mempunyai rencana apapun, tetapi kalau kita tidak menggunakan hikmat Tuhan, sia-sia. Sama seperti ada ayat di Alkitab menyatakan jika kita membangun rumah dari dasar pasir, ambiar kalau kena banjir kan. Terus kemudian dasar kita, keimanan kita atau dasar rumah kita harus kokoh ya. Dan satu lagi teman-teman, saya akan menekankan, jangan pernah memakai hitungan dengan kekuatan kita. Yang aku tangkap dari Bang Roni nih, jangan pakai kalkulatornya kita, nggak ada. Arti 1 tambah 1 kan 2 kalkulator kita. Tetapi kalau kalkulator Tuhan, 1 tambah 1 berapa? Berapapun yang kita minta. Kita minta 100, Tuhan kasih 1000. Itulah Tuhan kita. Nah itu yang beberapa yang bisa saya rangkum dari penjelasan Bang Roni dan juga tadi Bang Fritz. Nah sekarang giliran saya, pewahyuan apa yang saya terima. Sebelumnya saya akan menjelaskan kenapa kita mengambil ini Bang ya, perikop ini, karena ada sesuatu hal yang Tuhan ingin kita tuh menyampaikan. Ketika panggilan yang pertama kita merespon ini aku Tuhan, ternyata panggilan itu tidak cukup hanya sekedar panggilan, tetapi perlu tindakan iman, tindakan melangkah yang tadi Bang Roni sampaikan. Nah, kebetulan dalam penyampaian ini kita menemukan ya, membuka pewahyuan bahwa ilustrasi yang paling mudah untuk menggambarkan bagaimana tindakan melangkah itu ada di Matius. Di Matius 14 tadi. Nah yang menariknya kita perlu tahu ya. Perlu tahu mengenai gambaran di Matius dan apa latar belakang Yesus berjalan di atas air. Yesus berjalan di atas air itu untuk menunjukkan kuasanya Tuhan ya. Mujizat yang diperbuat Tuhan yang dicatat dalam Alkitab. Di kisah Yesus berjalan di atas air ini ada di ketiga Injil, Matius, Markus, kecuali Lukas dan Yohanes. Nah, di sini hanya Matius ini ditekankan atau diceritakan dia itu orang Lewi. Dia sebagai Lewi, putranya Alfeus. Dia itu ini loh, sebagai pemungut cukai. Kalau pemungut cukai zaman dahulu itu pemungut cukai itu termasuk kategori orang yang boleh dibilang ini ya, orang kalau boleh bilang orang hina atau orang berdosa ya Bang ya, karena dia pemungut cukai. Tetapi kita lihat di sini kita melihat ya, Tuhan itu tidak memandang siapapun kita, tidak memandang dosa masa lalu kita, tidak memandang apapun yang kita lakukan, siapa kita, Tuhan memanggil dia sebagai muridnya. Nah kebetulan si Matius ini juga menanggapi ya Bang ya, dia meninggalkan semua profesinya dan dia ikut Tuhan. Itu keputusan ya, keputusan untuk meninggalkan. Bayangin pemungut cukai kan duitnya banyak, ya kan? Dia duitnya banyak, dia melakukan ketidakadilan, ya, dan dia juga melakukan kecurangan. Nah, sebetulnya Injil Matius ini kan Injil yang pertama dari Perjanjian Baru ya. Itu adalah Injil sebetulnya ditujukan untuk orang-orang Yahudi yang mempunyai latar belakang, tahu sendiri orang Yahudi, ya kan, yang terikat dengan hukum Taurat dan selalu percaya dengan janji-janji akan datang Mesias. Nah, Injil Matius ini lebih banyak menceritakan tentang siapa Yesus. Yesus adalah Mesias dan juga Yesus itu yang banyak melakukan mujizat-mujizatnya. Ini Matius. Kemudian, maaf ya, saya sambil baca, ini catatan saya loh. Tapi saya akan mencoba menyampaikan pewahyuan yang saya terima, oke? Nah, kemudian tentang tadi kita bicara tentang Matius ya. Matius sudah dipakai Tuhan, makanya dia banyak menulis. Kemudian Petrus. Tadi Bang Roni juga sampaikan, di antara murid-muridnya yang ada di perahu itu hanya Petrus loh. Hanya Petrus yang mempunyai keberanian untuk melangkah keluar. Itu harusnya sebagai cerminan orang Kristen untuk menjadi seperti Petrus. Nah, apa yang kita bisa lihat dari kehidupan Petrus? Dari kehidupan Petrus kita bisa melihat bahwa Allah Bapa kita bekerja dalam diri seseorang terlepas dari segala kelemahan
ya yang terdapat di dalam dirinya, dalam diri Petrus. Kita pun dapat belajar melalui pengharapan dan percaya kita, iman percaya kita kepada Allah sehingga kita dapat dipakai untuk melakukan hal-hal yang besar dan luar biasa. Kembali saya mengingatkan bahwa kita ini diciptakan itu untuk tujuan penggenapan firman Tuhan. Jadi Tuhan itu menciptakan kita tidak asal-asal, ya kan? Tuhan itu menciptakan kita sempurna untuk pekerjaan yang sempurna juga bagi kerajaan Allah. Kemudian Petrus ini memang karakter orang yang berani sebetulnya ya. Dia karakter orang yang berani dan dia orang yang gini. Kalau ibaratnya kalau sekarang nih kita ya merasa aku bisa loh jagain kamu gitu kan. Nah Petrus seperti itu tipenya. Walaupun bukan kadang dicerita di Alkitab dinyatakan bahwa ternyata Petrus itu pernah mengingkari atau menyangkal Tuhan Yesus. Dan itu Tuhan Yesus tahu. Tuhan Yesus sudah mengingatkan, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tetapi kalau teman-teman terbiasa dengan cerita sekolah minggu, ingat, sebelum ayam berkokok 3 kali, Petrus sudah menyangkal Tuhan Yesus. Tetapi waktu itu si Petrus ngomong apa? Enggak Tuhan, aku tidak akan menyangkal engkau. Itu ada roh kesombongan. Nah, itu yang biasanya ada dalam diri kita. Kita merasa bahwa apa yang kita lakukan dengan kekuatan kita bisa. Tetapi ingat, kita ini adalah manusia yang lemah, manusia yang masih terikat atau lebih banyak keinginan daging kita. Nah, kuasa Roh Kudus nih teman-teman yang selalu mengingatkan kita untuk kembali bahwa kehidupan kita itu harus bersandarkan iman percaya kita kepada Tuhan. Nah, di Petrus ini yang menarik, Petrus itu ternyata gagal dalam menjaga integritasnya, ya. Bagaimana integritas seorang Petrus yang berani? Dia salah seorang murid Yesus yang paling berani. Dia yang menebas telinga, ya kan? Tentara Romawi hanya untuk menunjukkan ini loh Tuhan, aku yang menjaga engkau. Tetapi Tuhan katakan apa? Taruh pedangmu. Dan Tuhan mengambil telinga yang coba dipasangkan kembali ke tentara Romawi. Coba kita lihat teman-teman ya, saya agak sedikit memberikan gambaran. Ketika kita melakukan sesuatu perbuatan yang katanya untuk menjaga Tuhan. Kan banyak nih zaman sekarang, wah aku ini pokoknya untuk menjaga Tuhan. Ingat, Tuhan gak perlu dijaga. Tuhan tidak perlu dijaga. Yang perlu dijaga adalah apa? Diri kita sendiri supaya kita tidak terseret arus dunia ya, dan mengatasnamakan untuk menjaga Tuhan. Sedangkan kita melakukan perbuatan yang tidak disukai oleh Tuhan. Itulah integritas Petrus saat itu gagal. Nah, kemudian teman-teman, kegagalan ini itu jangan kita pandang sebagai kita tidak bisa melakukan apapun juga. Banyak sekali istilahnya tokoh-tokoh dalam Alkitab di Perjanjian Lama yang pernah melakukan kegagalan. Kalau teman-teman tahu tentang cerita tentang Musa ya, Musa begitu hebatnya ya, yang sampai bisa membelah Laut Merah, menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran Firaun. Tetapi satu hal, Musa pernah gagal, ya, yaitu ketika dia ada di Mesir, ya, dalam pemerintahan Firaun itu, ketika dia melihat ketidakadilan orang-orang Mesir terhadap bangsanya sendiri, sehingga dia membunuh loh. Ingat nih, ayo baca-baca lagi Alkitab dan kita harus tahu sejarah di Perjanjian Lama. Kemudian dia melarikan diri dari Mesir dengan julukan pembunuh. Ya, itu kegagalan Musa. Kemudian ada raja yang besar, Raja Daud. Bagaimana Daud dikasih oleh Tuhan? Daud yang diurapi, yang dipilih oleh dan ditabiskan oleh Nabi Samuel. Ya, Daud yang hanya seorang gembala diangkat menjadi raja yang paling besar ya. Pernah melakukan gagal juga loh, ya kan Bang? Pernah melakukan kegagalan, yaitu apa? Waktu dia Uria ya kalau nggak salah ya, mengirim Uria karena apa? Dia tertarik sama istrinya Betsheba. Di situ terjadi dosa dan Tuhan, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, tetap Tuhan menghukum Daud. Baca lagi kalau saya cerita panjang nanti ya. Oke, kemudian satu lagi yang tadi barusan kita bahas mengenai Petrus. Petrus itu
ketika integritasnya jatuh, dia menyangkal orang yang dia bilang bahwa dia adalah murid yang dikasihi Tuhan. Dia yang menyatakan, dia merasa murid yang dikasihi Tuhan, tetapi ketika dia dihadapkan oleh, misalnya ibaratnya sekarang lah ya, zaman sekarang kita dihadapkan sama orang-orang yang tidak mengenal Tuhan dan menolak Tuhan, tetapi ketika kita dihadapkan situasi seperti itu, bisa jadi kita juga akan menyangkal Tuhan. Dan itulah yang terjadi dalam diri Petrus, terjadi pada saat ketika Yesus ditangkap oleh tentara Romawi di Taman Getsemani. Nah, teman-teman, kegagalan ini sama mengajak teman-teman bahwa kegagalan ini bukan artinya bahwa kita gagal. Tetapi Tuhan bisa memakai kegagalan kita. Tuhan bisa memakai periuk atau apapun vas yang sudah pecah, hancur. Tuhan bisa menjadikannya menjadi indah kembali. Karena Tuhan adalah Tuhan pencipta segala sesuatu dan merancangkan segala sesuatu untuk kebaikan kita dan juga untuk mengenapi firman-Nya. Nah, kembali lagi, Petrus itu kan sudah gagal ya kan? Sudah mengingkari Tuhan, sudah menyangkal Tuhan, ya kan? Tetapi kenapa Petrus masih bisa, kok masih Tuhan masih mau pakai? Itu sebetulnya gambaran buat kita semuanya. Ketika kita terjatuh dalam dosa, ketika kita sudah ibaratnya dunia mengatakan kamu nggak layak loh, ya, kamu nggak akan mampu. Kamu nggak akan bisa. Kamu siapa? Kamu kan orang berdosa. Nggak mungkin kamu bisa melayani Tuhan. Lihat Petrus. Bagaimana Tuhan memakai Petrus dengan ketaatannya. Ingat ya, butuh ketaatan dan kesetiaan dan keberanian. Ketika ketaatan dan keberaniannya untuk bertindak itu yang membuat Tuhan memakai Petrus untuk menjadi atau memimpin waktu itu murid-murid Tuhan Yesus yang lainnya ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Dan hal apa yang dilakukan? Petrus itu menjala jiwa. Nggak tanggung-tanggung, nggak 1, 2, 100 ribu, 3.000 orang dibawa atau ditobatkan oleh Petrus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Itu luar biasa sekali. Kembali pada kita. Mau jadi Petrus, kita harus memenangkan banyak jiwa. Nah, teman-teman, pelajaran apa yang kita dapatkan dengan kisah Yesus berjalan di atas air? Tuhan mau menunjukkan kuasanya. Musuh yang sebesar apapun, angin sakal, itu badai seperti apapun, itu ditaklukkan dia. Jadi itu simbol kekuasaan Tuhan di atas kuasa kegelapan, di atas kuasa kejahatan, ditaklukkan di bawah kuasanya. Itu yang pertama, ya. Yang kedua, Tuhan Yesus itu mengharapkan kita memiliki iman percaya. Meskipun kita hanya mempunyai sebiji sesawi saja, maka kita bisa melakukan banyak perkara besar. Petrus contohnya. Petrus itu melangkah bukan, tadi kalau bahasanya Bang Roni, bukan tanpa alasan. Jadi Petrus ada dasar pemikiran yang khusus. Tetapi kalau saya memandang itu adalah iman yang bekerja. Ketika iman Petrus fokus kepada Tuhan, melangkah di atas air kecil ya Bang ya. Dia bisa melangkah, imannya percaya, fokus kepada Tuhan. Itu yang Tuhan butuhkan dari kita. Kemudian yang ketiga, ketika yang tadi sampaikan Bang Fritz, fokus. Nah, ini menarik banget. Ketika kita fokus pandangan kita kepada Yesus, kita memiliki iman, kita fokus pada Tuhan, Petrus bisa ya berjalan di atas air ya. Jadi itulah yang sebetulnya harus kita lakukan. Tetapi di sini teman-teman harus menutup semuanya nih. Kalau ketika kita fokus, Petrus fokus, angin seperti apapun kan nggak terasa. Tetapi ketika kita menoleh ke kiri, menoleh ke kanan, merasakan mulai imannya goyah. Ketika angin sakal itu dirasakan di badannya dan ketika gelap itu dilihatnya. Ingat ya, mata melihat, telinga mendengar, dan badan merasakan. Di situ imannya mulai goyah. Itu sebetulnya nggak diharapkan oleh Tuhan Yesus. Jadi teman-teman, saya hanya mau mengajak teman-teman, badai sebesar apapun, ketika kita fokus kepada Tuhan, kita pasti bisa berjalan. Ingat, fakta dunia mungkin mengatakan kamu nggak bisa sembuh, bisnismu nggak akan bisa berhasil, kamu nggak akan diampuni. Itu fakta dunia, ya. Biasanya di dunia medis nih, orang sakit, vonis dokter, diagnosa dokter itu fakta. Tetapi
nih teman-teman. Kebenaran firman Tuhan menyatakan apa? Itu yang dipegang. Jadi aku mau mengajak teman-teman. Fakta dunia itu benar adanya. Tetapi kebenaran firman Tuhanlah yang nyata atas kehidupan kita. Jadi kita nggak perlu ribut dengan kondisi dunia saat ini ya Bang ya. Betul. Dunia mau mengatakan kita seperti apa? Biarlah Yesus yang menyatakan kamu adalah orang yang aku berkati. Apapun usahamu yang engkau lakukan, aku akan membuatnya berhasil. Nah itu, makanya kenapa WP ini bisa berjalan, karena apa? Kita punya iman yang untuk melangkah. Iman yang kita bertindak. Nah kembali lagi ke iman tadi. Iman itu sebetulnya apa sih? Iman itu kan kalau dalam Ibrani 11 ayat 1 itu kan adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah ini menarik ini, ya kan? Petrus punya iman, tetapi ketika dia melihat kegelapan di depannya Bang, nah udah mulai. Sama seperti kita diajarkan ada istilah gini, walk by faith, not by sight. Jadi berjalan dengan iman bukan dengan penglihatan, ya. Jadi kita harus memiliki iman yang selalu timbul dari pendengaran kita akan firman Tuhan. Baca teman-teman ya, Roma 10 ayat 17. Iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Nah, bagaimana iman kita bisa bertumbuh kalau yang kita dengar gosip? Ya, kita dengar sekarang, oh calegnya kalah, oh presidenku kalah, aku juga kalah, 16%. Tetapi apakah kita itu yang Tuhan mau? Tidak. Tuhan hanya mau lihat aku, anakku, ya. Dunia mengatakan, dunia mengintimidasi kamu, terutama iblis ya. Mengintimidasi WP nggak akan bisa berjalan. Tetapi kalau ketika iman kita menyatakan bisa berjalan karena iman percaya kita kepada Yesus yang mencukupkan, ternyata penyediaan Tuhan sempurna loh teman-teman. Ini benar-benar cerita dikit boleh ya Bang ya? Iya. Lama kayaknya. Jangan, dikit aja kan. Enggak, tadi kan Bang Rodi udah cerita mengenai WP. Aku cuma menambahkan mengenai tadi itu ya, mengenai iman ya. Imannya kita di WP ini sungguh luar biasa. Kita nggak menyangka juga ya Bang ya, ketika kamu Bang menyodorkan, aku shock banget Bang. Angkanya RAB, Tuhan dari mana uang? Tetapi saya diingatkan sama Tuhan, aku adalah Allah yang besar, aku Allah yang kaya yang akan mencukupi kamu. Dan saya ingat ya teman-teman, tahun ini kan saya pernah statement sesuai di itu ya, ada Pastor Ivan menyatakan bahwa the provision is in the vision. Jadi ketika saya melihat pewahyuan Tuhan, melihat Yesus di atas kayu salib, saya melihat it is finished, itu artinya it's finished bahwa semua pergumulan kita nggak ada lagi. Yeah. Terus penyediaan Tuhan sempurna. Saya mengamini dan ya puji Tuhan, haleluya, nggak tahu nih tiba-tiba kita bisa melangkah seperti ini, kan luar biasa. Betul. Dan ada lagi teman-teman, tiba-tiba kedua orang sahabat saya menjadi orang yang luar biasa dipakai sama Tuhan, ya, yang tidak pernah mengucapkan puji Tuhan, haleluya, tiba-tiba membaca Alkitab, merenungkan, berdiskusi. Itu menyenangkan hati Tuhan. Ya, kalau saya sudah cukup bersyukur sekali bahwa saya dipertemukan dengan sahabat-sahabat saya ini untuk melengkapi dan menggenapi firman Tuhan. Oke, lanjut lagi. Jadi mengenai iman kembali Tuhan, teman-teman. Iman itu saya boleh menyampaikan ada dua macam iman, ya, yaitu iman manusiawi dan iman ilahi. Iman manusiawi itu adalah iman yang melihat dulu, ya, iman yang melihat dulu. Jadi kalau nggak melihat dia nggak percaya. Seperti tadi ya, yang tadi Andreas ya, Andreas ngintip. Terus kemudian satu lagi siapa itu yang itu juga gak berani melangkah gitu kan. Sama tadi yang ada yang bukan yang itu. No. Yang 5 roti dan 2 ikan. Ya, itu iman manusiawi itu adalah iman ketika punya iman, ya percaya sama Tuhan. Tetapi kalau aku gak melihat, aku gak percaya. Ingat siapa tuh yang melihat? Thomas. Kalau aku gak melihat lubang tanganmu, aku tidak percaya. Thomas. Kalau saya agak berat ngomong Thomas. Sama. Nama kakek saya. Oke, satu lagi adalah iman ilahi. Nah, inilah iman yang harus kita miliki. Iman yang datangnya dari Tuhan, yang nggak bisa dilihat. Mana bisa kita melihat Tuhan? Yeah. Iman yang bisa melihat tidak bisa. Tetapi
kita bisa merasakan atau mendapatkan itu adalah iman supranatural. Ya, iman supranatural adalah iman yang tidak melihat tetapi percaya. Seperti kami ini di WP ini, kami nggak melihat, ya, tetapi kami percaya penyediaan Tuhan sempurna dan kami percaya semuanya akan disediakan Tuhan. Gimana Bang? Benar kan? Pasti kita akan disempurnakan oleh Tuhan dan dilengkapi. Nah, tadi ada iman, terus sedikit menyinggung deh teman-teman ya mengenai berhala tadi yang sempat disinggung oleh Bang Fritz mengenai berhala modern. Ini adalah salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan iman kita. Karena apa? Ketika iman kita bertumbuh, tiba-tiba kita terdistract. Sama, saya dulu juga begitu, gadget. Kalau saya tuh game, ya game, karena saya tipe orang yang sebetulnya saya introvert, walaupun saya tapi saya introvert karena saya tidak suka. Kayaknya saya ragu. Aku kan nggak suka chatting Bang, aku sukanya main game. Tetapi ternyata itu menggeser prioritasku. Jadi berhala modern itu yang saya sampaikan ya teman-temannya, itu adalah sesuatu hal apapun itu yang menggeser prioritas kita membangun hubungan dengan Tuhan menjadi prioritas dunia. Ketika waktu bersekutu kita dengan Tuhan terganggu karena main Mobile Legend, itulah berhala modern. Ketika juga prioritas saya untuk misalnya berdoa, game saya belum selesai, kalah mulu. Nah, itulah berhala modern. Satu lagi teman-teman, jangan salah ya, orang yang terdekat dengan kita maupun pasangan kita, suami kita, istri kita, anak-anak kita, ketika mereka itu menggeser kedudukan Tuhan, itu sudah menjadi berhala. Bukan berarti kita nggak menyayangi mereka, tidak. Tetapi kita harus sadar bahwa kekristenan itu adalah hubungan dengan Tuhan. Ya, kita tidak boleh mengedepankan apapun sekeliling kita. Berhala modern itu kita harus tempatkan di tempat mungkin yang paling bawah. Prioritaskan Tuhan ya, untuk kita bisa membangun hubungan intim. Ini untuk menjawab tadi Bang, bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan. Kepekaan ini harus dibangun, ya kan? Nggak bisa tiba-tiba kita mendengar suara Tuhan. Tetapi ketika kita membangun hubungan intim dengan Tuhan, kita akan menjadi peka dengan suara Tuhan. Mungkin ya melalui tadi ya sampaikan orang sekitar kita. Bisa juga loh misalnya dari pedagang sayur atau apa, itu kejadian. Tetapi kalau mereka yang sudah di level tertentu hubungannya intim dengan Tuhan bisa audible. Nggak percaya, ada kesaksian nanti ya dari salah satu, beberapa teman sudah menerima audible, Tuhan berkata langsung dia mendengarkan. Nah itu juga saya kepengin, sahabat-sahabat saya juga kepengin, dan teman-teman pasti kepengin dong mendengarkan suara Tuhan langsung. Bisa, pasti bisa, tetapi bangun hubungan dengan Tuhan dulu ya, itu kuncinya. Terus kemudian teman-teman, iman ini penting sekali ya. Tidak hanya sekedar kasih karunia. Buat orang Kristen, iman itu yang paling utama. Karena dengan iman ya, kita itu diselamatkan. Karena kasih karunia kita diselamatkan melalui iman. Itu ada di Efesus 2 ayat 8. Terus teman-teman, percaya gak sih? Tanpa iman kita tidak bisa melakukan apapun yang Tuhan ingin kita lakukan. Kita tidak akan bisa mengalami perjalanan iman kita. Kita tidak akan bisa merasakan hal-hal supranatural. Orang dunia tidak memiliki kondisi supranatural. Hanya anak-anak Tuhan yang mempunyai iman percaya kepada Tuhan, iman ilahi. Nah itulah teman-teman pentingnya iman. Ketika kita memiliki iman yang aktif, iman yang bertindak. Sama ketika Petrus keluar dari sampan berjalan di atas air, itu adalah iman bertindak. Ketika sama dengan work production, ketika memiliki iman tetapi diam, it's nothing. Tetapi ketika kami memiliki iman dan bertindak sedangkan kami tidak tahu apa yang di depan, bagaimana kita menyediakan ini semua, kita bertindak karena kami percaya Tuhan menyediakan semuanya. Amin. Dan itu ada di Yakobus 2 ayat 26. Nah, panjang juga nih Bang ya aku melakukan. Nah, ini sebetulnya sih sudah tadi yang saya sampaikan, iman itu harus iman yang bertindak. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Dan untuk itu kita perlu melangkah. Melangkah adalah konsep atau dasar pemikiran adanya walk production. Walk artinya melangkah, walk artinya berproses dalam
iman percaya kepada Tuhan. Iya. Itu dia teman-teman, panjang ya, tetapi semoga memberkati. Oh, Bang. ada satu hal yang saya pikirkan nih dari pembahasan kita dari episode pertama sampai episode hari ini. Kita nggak sengaja, bukan satu perencanaan kita harus membahas ini gitu loh. Oh, Iya. Ya, mengalir ya. Bang? mengalir aja gitu kan. Ketika pertama pun langsung saya bilang, kenapa dasarnya kita membahas Yesaya kemarin kan? Ya. Karena itu adalah pemikiran kita awal itu sebenarnya hanya untuk membahas persoalan panggilan, Ya, panggilan. ya kan? Iya. Nah, tiba-tiba di perikop kedua ini dari Kak Puji ya, Iya. dari Kak Puji. Kenapa kita harus membahas ini? Awalnya Kak Puji bilang apa sih? Bertindak dengan iman. Ya, hanya Melangkah. bertindak dengan iman. Bertindak. Terus Bang Roni yang ngomong melangkah. Nah, gitu kan. tetapi perlu disadari dari episode kita sampai saat ini, seperti menjelaskan work production itu apa. Ya, betul. Itu loh, aku baru menyadari ketika kita selesai membahas ya bahwa ya satu-satu kita bisa melihatkan kalau Bang Fritz menjelaskan fokus pada Tuhan, jangan pernah ada gangguan yang bisa mengganggu pemikiran kita. Bahwa di saya sendiri menyampaikan bahwa ya kita harus melengkapi hidup kita dengan segala sesuatu hal. Artinya apa? Ketika kita melangkah, ketika kita berjalan bersama Tuhan, peperangannya itu bukan peperangan kita saja, tetapi peperangan Tuhan juga. Bang, sadar nggak sih Bang, ini peneguhan dari Tuhan? Betul. Sadar nggak kalau ini cara Tuhan berbicara sama kita? Karena ya karena gini Bang, karena memang dari awal kita membentuk Work production ini, dasar saya itu bukan sebenarnya di sini. Karena ketika Kak Puji dan saya waktu itu ada meeting di di kafe ya. Iya, di kafe sama Bang Rinto ya, ya kalau sama salah Bang ya. Rinto. Kita belum ada keputusan nama loh. Satu, belum keputusan nama, dan waktu itu kita bicara tentang misi pelayanan tanpa ada dasar yang mendalam. Namun ketika kita fokuskan lagi, saya mencetuskan itu loh. Namanya, saya tanya dalam bahasa Inggris karena bahasa Inggris saya memang berjalan, kamu ngomongnya berjalan. Jongkok separah-parah. Enggak lah, jangan berkata begitu. Karena kan sebentar lagi dia berdiri. Sama dengan. Nah, ketika situ langsung saya bilang ke Kak Puji kan, melangkah apa sih bahasa Inggrisnya gitu. Simple padahal. Dia Kak Puji sebutkan. Dia tanya lagi, dasarnya dari mana? Saya bilang, akulah jalan kebenaran dan hidup. Itu cuma doang. Itu cuman itu. Spontan ya. Malah itu loh, dia yang menyebutkan ini, itu loh jalan kebenaran. Terus aku cari ayatnya, benar kan? Nah itu loh Bang. Ya, kita saling melengkapi. jadi memang tidak ada dasarnya kita memang mengatakan bahwa work production ini adalah sebenarnya ya ini adalah dasar landasan utama dari iman Kristen sebenarnya. Iya, betul. Saya juga baru menyadari hari ini betul-betul landasan dari iman Kristen adalah melangkah. Betul. Tindakan tanpa iman adalah mati. Betul. Artinya tindakan yang diinginkan Tuhan untuk iman kita adalah melangkah. Melangkah dalam segala bentuk apapun, melangkah dengan panggilanmu, melangkah dengan mendengar suara Tuhan, dan yakini bahwa satu lagi Bang, ketika kita melangkah, kita baru bisa melihat Tuhan itu ternyata ada dan bekerja. Kalau nggak ada langkah, gimana Tuhan mau menunjukkan kuasanya? Sama seperti hal ini kan, semakin kita, saya nggak tahu apa yang akan terjadi di episode ketiga, episode keempat, episode kelima, dan saya yakin semakin kita melangkah dalam episode ini, kita semakin banyak pembaruan. Dibukakan satu persatu oleh Tuhan, ya kan Bang? Ya kalau disadari ya mahakarya Tuhan lah kita sampai hari ini. Haleluya. Itu sih. Kalau Bang Fris gimana nih? Ya bersyukur aja sih. Bener juga. Kita nggak nyangka gitu. Ternyata dari yang ini diutus aku, ya kita tuh udah ngelakuin langkah ini, bener. Tinggal kita memang kita mesti mengimani fokus sama Tuhannya itu, karena kan pasti
dalam berjalannya kendala ada aja gitu. Dan komunikasi kita, sudut pandang kita beda-beda kan. Ada aja kendala. Belum inilah beresin itulah gitu. Makanya. Perdebatan apa konflik antara kita tuh ada, tapi kita fokus untuk hari ini syuting. Ya. Hari ini mesti terjadi syuting gitu. Yang minggu lalu apalagi badainya lebih itu lagi. Ya. Badainya yang minggu lalu Lebih Pak ini lagi ya. Iya. Dahsyat ya. lampu Lensa, kita kurang. kamera. Iya, lensa kita beda Dan kameranya. kita ngantuk Bang. Dan kita ngantuk posisinya, cahaya Karena atas bawah beda. Ya, Dan karena kita editing, selesai syuting data kan. hilang. Jadi Jadi- sempat hilang. Badainya bener-bener luar biasa. Ya kan, luar biasa. Terus sampai kita syuting 2 kali, kita retake, kita syuting 2 kali. Itu tuh luar biasa dan terjadi, dan diupload sudah ada 35 yang menonton video kita itu 48 sekarang. 48. Haleluya. Haleluya, 48. Kita nggak tahu firman Tuhan itu Roh Kudus bekerjanya bagaimana, kita serahin aja. Biarkan Tuhan itu mah yang punya kuasa. Kita mencoba fokus aja ke dia udah bikin sesuatu pendalaman Alkitab ya dari sudut pandang kita. Mungkin ada yang lebih ahli teologis ya, silahkan komentar. Dan satu lagi Bang, ketika perikop kita kemarin ya, saya sempat lupa membahas juga, tapi hari ini saya teringat bahwa ketika Tuhan mengutus Yesaya, Tuhan tidak mengatakan detail loh. Kamu harus ini, kamu harus berkhotbah, kamu harus. Yang dia katakan apa? Pergilah sampai ke ujung dunia, dan sampai tidak ada manusia di dunia ini. Itu adalah batas dari penginjilanmu. Dan makanya ketika hari ini pun, ketika kita disuruh melangkah sama Tuhan, Tuhan tidak bilang kamu harus bikin ini, kamu harus bikin itu. Sampai frame-nya bagus banget. Ya, sampai harus begini, sampai harus begini. Tuhan tidak mengatakan itu. Sama seperti yang dipesankan oleh Tuhan kepada Petrus. Cuman datanglah. Tuhan tidak bilang, datanglah terus kamu turunkan kakimu di atas laut kamu jangan sampai ragu. Jangan sampai kamu ketika kena kakimu kena air, kamu mulai ragu. Tuhan tidak mengatakan itu. Cuman Tuhan bilang melangkahlah, datanglah. Artinya apa? Tuhan hanya cukup sekali berbicara sama kita, dan kita harus meyakini itu adalah suara Tuhan. Masalah apa yang akan timbul ke depan, Tuhan ada untuk menolong kita. Haleluya. Oke, teman-teman. Ya. Waktu bergulir begitu cepat, karena kalau kita membahas firman Tuhan tidak akan pernah selesai. Karena ini bukan dongeng, Ya. tetapi adalah firman, dan firman Tuhan itulah kata-kata Allah itu sendiri. Tuh. Gitu aja teman-teman. Mungkin rasanya kita juga dibatasi oleh waktu, karena waktu ini cukup sampai di sini. Kita akan bertemu lagi next episode-nya apa? Tunggu nanti ya. Tuhan mau bicara apa kepada kita semua. Nah, ketika di awal kita diawali dengan doa, sekarang kita sama-sama akan kita akhiri dengan doa juga, nanti akan disampaikan oleh Bang Fritz. Cuma teman-teman, kami butuh support dan dukungan teman-teman semuanya. Apa yang kami lakukan di Walk Production bukan untuk istilahnya supaya kita tenar atau apapun, tidak. Kami hanya ingin melangkah seperti Petrus melangkah. Kami hanya ingin memiliki iman ilahi, di mana iman supranatural Tuhan turun atas kita semuanya. Kami hanya ingin bahwa misi visi kita tentang pekabaran Injil secara digital melalui podcast ini bisa dijalankan semua demi kemuliaan nama Tuhan. Oke, Bang Fritz, silahkan tutup dalam doa. Mari teman-teman kita berdoa. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, setiap hari kami memulai dengan berdoa, merencanakan sesuatu, mengucap syukur, untuk menguatkan iman kami, untuk melakukan tindakan iman kami sepanjang waktu 24 jam. Namun ada kalanya kami
mengalami kendala-kendala dalam keseharian kami, bahkan dari bangun tidur, entah karena air tidak menyala, tidak jalan, rusak, karena ada kebisingan, ada berisik, gangguan ini itu. Tetapi biarlah kami mampu menyelesaikan permasalahan demi permasalahan. Tetap fokus terhadap-Mu ya Tuhan. Terlebih dalam aktivitas kami, pekerjaan kami masing-masing ya Tuhan. Baik remaja, mahasiswa di sekolah juga punya permasalahan masing-masing, tugas yang berat, beban yang mungkin tidak bisa dilakukan, tidak bisa dilaksanakan karena kelelahan, karena kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan oleh karena bencana kehilangan tempat tinggal. Banyak di antara kami yang sumpah serapah terhadap-Mu ya Tuhan, karena hilaf atau karena kesal ya Tuhan. Tuhan, mampukan kami untuk menjaga aksi kami, untuk menjaga mulut kami, untuk tetap tenang. Inilah aku bahwa Engkau selalu ada ya Tuhan. Engkau selalu ada mengawasi kami, melindungi kami. Bahkan ketika kami jatuh pun Engkau pasti menolong kami seperti yang Engkau lakukan terhadap Petrus. Ya Tuhan, mampukan di antara kami untuk terus melangkahkan kaki di atas air, yang itu hal yang paling mustahil ya Tuhan, tapi kami sudah melakukannya di 2 episode ini ya Tuhan. Terima kasih untuk bimbingan-Mu ya Tuhan, uluran tangan-Mu ketika kami dalam kesesakan, ketika keluarga kami sakit, ketika keluarga kami terkena bencana, ketika pekerjaan kami hilang ya Tuhan. Tetapi dengan fokus terhadap-Mu ya Tuhan, kami diyakinkan kembali, kami memiliki harapan untuk bangkit berjalan hidup, untuk menyebarkan firman-Mu ya Tuhan. Yang bisa kami lakukan saat ini hanya membuat video pendalaman Alkitab di media sosial ya Tuhan. Seperti yang banyak kami remaja, orang tua juga mungkin banyak mengalami bahwa kehilangan fokus kami juga terhadap teknologi-teknologi yang canggih yang mengalihkan kami ya Tuhan. Yang tadinya kami menonton firman Tuhan di YouTube atau media sosial, tetapi banyak channel lain yang menggiring kami ke sana sehingga kami kehilangan fokus, bahkan kami malah lebih berpaling dari-Mu, bahkan kami fokus ke hal yang lain ya Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya Tuhan, banyak juga channel-channel, kanal-kanal YouTube atau media sosial yang juga menyebarkan firman-Mu ya Tuhan, sehingga semakin banyak firman-Mu di media sosial dimanapun, sehingga kami bisa melihat, bisa mendengar firman-Mu dimanapun dan kapanpun. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami mau istirahat, kami terus ingin menggenapi hari-hari kami, menguatkan iman kami bahwa kami harus selalu fokus dalam kondisi apapun ya Tuhan. Mampukan kami untuk itu. Kami serahkan semuanya hanya dalam tangan kasih-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bang, satu lagi Bang. Kayaknya ada satu coach, ya kan? Siapa nih? Bang Roni atau aku nih? Aku ada sih. Kalau aku sih udah dari tadi. Oh ya udah. Oh Bang Roni udah ya. Ntar aku boleh dong ya. Sebentar ya. Aku tuh ada sesuatu yang aku mau sampaikan, yaitu tentang ini menarik. Oke. Teman-teman, kita udah bicara mengenai iman, mengenai masalah, mengenai fokus. Ada yang pengen saya sampaikan. Gunung masalahmu boleh besar sebesar gunung dimanapun yang tertinggi di dunia. Beban hidupmu, masalah pergumulanmu, tetapi kita mempunyai Allah yang besar. Pandang saja langit, ya.
pandang saja langit yang tidak ada batasnya. Itulah kasih kuasa Tuhan yang akan mengatasi segala permasalahanmu. Percaya, responi, imani, dan lakukan. Haleluya, puji Tuhan. Cukup Bang? Cukup. Oke. Oke, kita sapa dulu dong. Kita Ya. sampai pembukaan. Sekarang kita sapa untuk mengucapkan selamat malam. Kok selamat malam nih ya? Jadi apa? Cuma aduh, kebiasaan malam soalnya ya. Oke, Iya. Bang Roni silakan. Oke, baik teman-teman, akhirnya kita tiba di penghujung acara hari ini. Kita sudah menyelesaikannya dengan baik dan kita yakin bahwa yang berbicara itu adalah Tuhan. Amin, haleluya. Kita yakin bahwa apa yang kita sampaikan ke teman-teman mudah-mudahan bisa memberkati teman-teman. Dan memberkati kita loh Bang. Kalau kita sudah terberkati, Iya. kita sudah Siapa tahu mungkin terberkati. teman-teman ada tema atau apa yang mau Iya, disampaikan kalau ke ada kita, Bang. teman-teman yang Oh, ingin iya, teman-teman boleh mau juga. sampaikan Kita apa yang mau kita bahas, Ayo, nanti kita ini. bisa berkomentar di Facebook kita, di YouTube kita, Ya, kasih komen terus ya. TikTok kasih kita. komentar. TikTok TikTok nanti. kita juga ada, nanti Ya, kita susul. kasih linknya di bawah ini. Nah, kalau teman-teman ada yang, sekali lagi saya mau mengundang teman-teman, ada yang mau bergabung sama kita, karena kita masih punya satu mic yang menganggur ini. Oh iya. Iya. Siapapun yang Ya. ingin bergabung dengan Siapapun yang kita, menggerakkan, ya menggerakkan kita siap teman-teman ya. terbuka. Mudah-mudahan kita minggu depan ada wajah baru yang menemani kita ini kayaknya. Ya. Kayaknya kalau kita bertiga di dua episode, harus di 3 episode kita harus punya wajah baru lagi yang akan menemani kita. Pelengkap. Dan di episode berikutnya ada wajah baru lagi. Artinya apa? Artinya ada teman-teman yang mulai berani untuk bergabung dengan kita Menjadi untuk saksi Kristus. ya mendalami Alkitab bersama-sama. Baiklah teman-teman, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat-sehat semuanya. Lindungan Tuhan selalu mengalir dalam kehidupan teman-teman semuanya. Dan kasih karunia Tuhan selalu menyertai dalam setiap perjalanan kehidupan, detik demi detik kehidupan. Kuncinya hanya satu. Bangun hubungan intim dengan Tuhan. Haleluya ya. Haleluya. puji Tuhan. Oke, siap. Oke, sampai jumpa Sampai di jumpa episode di episode berikutnya. Dah. Dadah.